efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet. Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Oke, Anda masih bersama kami. Kita membahas bagaimana jalannya debat Cawapres yang digelar tadi jam 7 sampai jam 10 malam. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang sudah melakukan polling, hanya bisa satu kali karena sistem polling ini one device, one vote. Ya, kita lanjutkan kembali membahas apa saja yang diperbincangkan tadi. Ini menarik, saya kembali ke Pak Effendi. Apakah kemudian apa yang diperbincangkan oleh masing-masing calon wakil presiden hari ini dengan mudah ditangkap oleh publik? Karena isunya memang ekonomi, ada berbagai istilah yang dikeluarkan di sana, tapi sedikit banyak publik mengerti tidak? Jadi ini bagi yang menonton siaran kita, mudah-mudahan masih setia. Saya sudah hampir sampai menyatakan Gibran menang loh ini ya, pelan-pelan. Tapi saya mau mengatakan lebih dulu, setelah tadi berkonsultasi dengan ahli ekonominya dan menjawab pertanyaan Anda, saya mau bilang begini, Mahfud MD itu malam ini menurut saya tampil sebagai capres, untungnya sesuai dengan bidangnya dia, yang paling patuh pada peraturan. Itu pantas betul dicatat loh. Yang pertama, dia itu nggak jalan-jalan, kan ditanyain boleh jalan-jalan nggak sih sebetulnya gitu ya. Dan yang kedua, topik yang dibawa itu adalah yang ada pada malam ini. Walaupun orang bisa itu debatable juga, cuma itu kan kalau carbon capture dan carbon storage itu rasanya lebih tepat dengan lingkungan hidup ya, kemudian energi terbarukan, kurang lebih seperti itu. Dan ditambah menjawab pertanyaan Abraham tadi, Mahfud itu langsung pada penutupannya ya, closing statementnya itu 1, 2, 3, 4, 5 yang akan dilakukan, dan langsung masuk ke pinjol yang betul-betul, coba saya itu persoalan ekonomi yang betul-betul terjadi di tengah publik. bukan cuma rakyat-rakyat yang ada di sekitar Aiman tadi. Beberapa waktu yang lalu kita baca mahasiswa di Bogor loh, antara lain yang paling banyak kena pinjol itu ya, kampus ternama lagi gitu. Nah, lebih daripada itu, Orang-orang yang terpelajar juga bisa terjebak pada urusan mahasiswa pinjol. kampus ternama, Betul. yang mungkin masih punya masalah. Salah satu mahasiswa UI yang kemudian ada terlibat pembunuhan gara-gara pinjol. Nah, itu real yang dikemukakan oleh Mahfud MD. Ditambah lagi dengan soal IKN dan tanah-tanah tadi kan Mahfud MD mengatakan gini, itu memang orang dibikin sertifikat di 1 juta mungkin, cuma orang yang memang punya peluang untuk memperoleh tanah. Ya, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak punya hak tanah dalam konteks tanah air ini gitu ya, itu Prof Mahfud. Nah, untuk Caimin lepas dari mungkin persiapan atau dari awal memang diintroduksi visi dan misi itu agak kelihatan ada beberapa salah bicara. Dia berusaha menempatkan diri sebagai penampil yang paling manis, paling baik malam ini, walaupun jelas dia mengirimkan beberapa pesan tentang ketidakadilan. Salah satu yang paling menarik itu adalah berikanlah tips dan trik sehingga seluruh kota-kota di Indonesia bisa seperti di Solo. Nah, artinya apa? Itu tugas bagi orang di luar sana, termasuk kita semua di sini kan. Googling, cari. Karena Caimin sudah sadar benar bahwa di tahun 2024 ruang debat tidak berhenti di malam itu. Oh enggak, ya memang debat itu buat keluar, dan ketika Anda menjadi anak manis di situ bisa salah juga, karena artinya ada pertanyaan yang agak disebut ofensif itu, Anda mungkin bisa jawab dengan beberapa trik, tapi dia memilih untuk menanyakan apa itu State of Global Islamic Economy kan, dia ulang tanya begitu. Sebetulnya sama dengan Pak Prabowo nanya itu ke Pak Jokowi beberapa, jadi bukan sesuatu yang baru juga. Coba kita tanyakan kepada Pak Joshua. Saya belum sampai ke nilai ya, belum ya nanti ya. Belum sampai tapi nilai. saya dua itu. Karena waktu ini masih belum segmen terakhir, waktu Anda habis. Ya betul. Jadi jangan dikira hanya debat capres cawapres yang ada. Sedikit aja bahwa Caimin tampil sangat manis atau relatif lebih
pasti tidak ingin menyerang, namun meninggalkan banyak catatan buat di googling di luar sana. Oke. Ya, itu. Bang Joshua, kalau menurut Anda Pemenang belum ya? Pemenang belum ini? Belum. Substansinya dapat atau tidak yang menyentuh masyarakat secara langsung pada debat malam hari Saya pikir ini? belum sepenuhnya ya. Kalau kita melihat kan ada isu misalkan upaya untuk mendorong menghapus kemiskinan ekstrim. Itu juga belum terbahas. Lalu juga bagaimana kita mendukung pembiayaan kepada UMKM, itu pun juga belum dibahas. Jadi memang ada beberapa topik terkait dengan tadi UMKM dan juga bagaimana sektor ketahanan pangan, ya. Tunggu sebentar Pak Yusua. Atau jangan-jangan saya yang terlalu berharap ketika ada program makan siang gratis dan susu gratis. Ini juga harusnya dibedah mengenai pembiayaan yang disebutkan Ya. mencapai 1 triliun per hari. Ya, itu pun juga sama ya. Jadi kalau kita melihat subsidi, artinya kalau subsidi ditambah untuk tadi untuk makan gratis, artinya kan berarti ada pos-pos anggaran lain yang akan terpangkas dengan adanya alokasi anggaran tersebut. Artinya kalau tidak ada penambahan dari sisi perpajakan yang signifikan, artinya belanja harus melebar, harus membengkak. Sementara itu tadi implikasinya adalah defisit meningkat, utang pun juga meningkat pada akhirnya. Makan siang gratis, susu gratis, kira-kira visible atau enggak, dan apakah akan tepat sasaran? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.